Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua kelompok di sini saya akan menjelaskan siapa pengguna dari aplikasi prototipe yang kami buat yang berjudul Prototype 1. Untuk penggunanya adalah petugas keimigrasian dalam menginputkan data dan juga warga negara asing yang ingin pindah ke Indonesia atau berdomisili ke Indonesia dan juga warga negara Indonesia yang ingin pindah ke luar negeri agar mempermudahkan mereka. Dan manfaatnya adalah para petugas keimigrasian di dalam menginput data lebih mudah dan tidak salah tentunya, dikarenakan para petugas sebelumnya menginputkan data secara manual atau ditulis, mengakibatkan data tersebut pasti ada yang salah atau hilang tentunya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rio Feriantara, NPM 183510354. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang prototipe yang telah kami selesaikan. Untuk bagian yang saya jelaskan yaitu pada menu home ataupun menu beranda. Di sini bisa kita lihat untuk menu beranda pada prototipe yang telah kami selesaikan, yaitu bisa kita lihat ada di sini foto. Apabila di sini kita klik, maka akan muncul tampilan video. Bisa kita lihat di sini video yang kami upload menjelaskan tentang keimigrasian sesuai dengan aplikasi ataupun judul yang telah kami buat. Kalau kita klik kembali, dia akan muncul ke tampilan awal ataupun hanya gambar. Sebelum kita menjalankan ini, ada beberapa codingan atau beberapa prosedur yang harus dijalankan sehingga bisa terbentuk seperti ini. Bisa kita lihat di sini untuk tampilan beranda sendiri. Di sini dengan judulnya Prototype 1, View Media. Selanjutnya untuk video yang tadi sudah kita upload atau kita masukkan ke dalam codingan ini, bisa kita lihat yaitu URL-nya profil Dirjen Imigrasi MP4. Untuk gambarnya di sini kita buat resource gambar imigrasi, yang mana gambarnya bisa kita lihat di tampilan aplikasinya, yaitu tampilan di awal ini. Yang untuk tampilan videonya, apabila kita mengklik tampilan ini, maka otomatis langsung putar video tentang imigrasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Topik Mubarok Simbolon, NPM 183510410. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu form. Pertama, kita di codingannya terlebih dahulu. Di sini pertama kali yang diisi itu nomor paspor. Nomor paspor ini kami menggunakan X-type-nya spinner file, yaitu nomor urut. Minimal itu nomor urut itu 0 dan maksimalnya 20. Selanjutnya itu adalah nama. Nama di sini kami menggunakan X-type-nya text file. Selanjutnya itu tempat lahir. Tempat lahir itu kami menggunakan text file juga. Selanjutnya kewarganegaraan. Kewarganegaraan kami menggunakan text file juga. Selanjutnya tanggal lahir. Tanggal lahir di sini kami menggunakan X-type yaitu date speaker fill. Nanti bisa kita lihat perbedaannya di
di outputnya nanti. Nah, jenis kelamin itu select field. Select field sini hanya ada dua output, laki-laki dan perempuan saja. Selanjutnya pekerjaannya itu select field juga. Di sini kami menginputkan pekerjaan yaitu hanya buruh, tani, PNS, polisi, wira swasta, TNI, dan lainnya. Nah, di sini kami menambahkan fitur baru yaitu rekam pengucapan. Cuma di sini tidak bisa berjalan karena berjalan itu di Android, di mobile. Selanjutnya itu email kami gunakan next type-nya itu email field. Selanjutnya alamat kami gunakan text field. Permohonan kami gunakan select field. Permohonan ini kami set yaitu hanya ada 3 permohonan. SKIM baru, pembaruan SKIM, dan duplikat SKIM. Nah, setelah data diinputkan, sini kami menggunakan button simpan data. Simpan data di sini setelah kita inputkan data-datanya, terus kita klik button simpan data, maka simpan data ini akan tersimpan di app My. Button kedua yaitu reset. Maksud reset di sini ketika kita menginputkan data, terus kita reset, maka data yang kita inputkan tadi itu akan terhapus. Baik, langsung saja ke outputnya. Nah, ini dia menu user. Kita coba untuk menginputkan data. Di sini nomor paspor. Setelah saya bilang yang saya jelaskan tadi, nomor paspor ini hanya dari 0 sampai 20. Nah, jika kita sampai maksimalnya 20, kita klik lagi, maka dia akan 0. Kita buat 1 saja nomor paspornya. Nama lengkap Taufik Mubarak Simbolon. Tempat lahir Air Batu. Kewarganegaraan, ini saya buat saja Malaysia. Tanggal lahir, tanggal lahir ini beginilah outputnya. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh. Nah, mulai merekam pengucapan di sini karena tidak bisa. Nah, seharusnya ini bisa dalam mobile ya. Email taufik.mubarak01@gmail.com. Alamat lengkap Jalan Pertama. Permohonan, sini saya membuat SKIM baru. Ini tertutup dengan kamera tahun 2021. Buttonnya itu ada 2, simpan data dan reset. Ketika kita klik simpan data, maka ada pesan yaitu data telah berhasil disimpan. Kita klik OK. Data yang tersimpan itu akan ditampilkan di user. Inilah data-data yang telah diinputkan. Dan menu reset, button reset, ketika kita klik button reset, maka akan terhapus data-data yang telah kita inputkan tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari menu form dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya M. Fadlul Zriyad, NPM 1835100407.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada menu galeri foto. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa gambar yang ditampilkan. Di sini saya akan menjelaskan codingnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan carousel. Carousel itu yaitu adalah untuk menampilkan beberapa gambar pada menu. Nah, di sini kita menampilkan gambar secara horizontal terlebih dahulu. Gambar yang pertama yaitu disimpan di resort gambar dan gambarnya berjudul imigrasi. Formatnya JPEG, ukurannya 580. Begitu juga gambar yang kedua pada horizontal, simpan pada file yang sama, ukurannya 360. Dan gambar yang ketiga pada yang horizontal berukuran 360. Nah, yang horizontal yaitu yang ini dapat kita lihat yang sebelah kiri layar. Nah, gambar yang vertikal dapat kita lihat disimpan kita menggunakan HTML Image SRC, disimpan pada resort gambar dengan format JPEG imigrasi 5 HEC 360. Gambar yang kedua HEC 430 dan gambar yang ketiga berukuran HEC 360. Dapat kita lihat inilah gambar yang vertikal. Demikian penjelasan dari saya. Saya Dimas Prayoga, NPM 183510376. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu info dan menu user tentunya. Bisa kita lihat di dalam menu info ini terdapat data tentang keimigrasian, di mana fieldnya terdapat nomor paspor, nama lengkap, tempat lahir, kewarganegaraan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, email, alamat lengkap, dan permohonan. Bisa kita lihat di sini. Di sinilah tempat untuk create datanya atau menambahkan datanya. Bisa kita cobakan menambah datanya. Tambahkan paspornya. Nama lengkap Rian Pranata. Tempat lahirnya Jayabaya. Kewarganegaraan Indonesia. Tanggal lahirnya, kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Surabaya nomor 5. Permohonannya dia duplikat SKIM. Kita tekan button tambah data ini, maka akan muncul message box data berhasil ditambahkan. Kita lihat pada data ini, maka telah terimportkan datanya. Kita lihat sini, paspor, nama lengkapnya sesuai yang kita inputkan. Kemudian untuk mengedit datanya, misalnya data yang Dian Putriani pada data ini, kita inputkan datanya, double klik ini, maka akan muncul data yang mau diedit. Misalnya kita ganti pekerjaan jadi buruh, kemudian emailnya Dian Lestari,
dan alamatnya di Jalan Bangau nomor 4. Kita edit dengan mengklik submit. Kita klik submit. Bisa kita lihat di sini. Maka datanya telah teredit di pekerjaan. Field pekerjaan telah berubah menjadi buruh. Email telah berubah juga, dan alamatnya telah berubah Jalan Bangau nomor 4. Dan yang terakhir adalah dengan menu delete-nya. Menu delete-nya sama juga dengan menu edit seperti yang tadi. Di sini kita double klik pada data yang ingin kita hapus, misalnya data Dian Putriani ini. Kita double klik, kemudian kita klik delete. Maka data tadi telah hilang atau telah terhapus di datanya. Kemudian untuk scriptnya bisa kita lihat. Ini adalah script dari form panelnya. Bisa kita lihat. Nah, ini yang kita inputkan tadi itu. Terdapat paspor adalah text field, nama text field juga. Semuanya sini kami buat text field. Kemudian ditambah dengan tambah data atau button. Kemudian controllernya, kita lihat di sini controllernya. Untuk tambah data terdapat ini password, nama, tempat, kewarganegaraan, dan sebagainya. Kemudian untuk delete data ini, dan untuk update-nya seperti ini, bisa dilihat pada script ini. Kemudian user tadi bisa kita lihat. Ini adalah data user tadi. Datanya user tadi itu sama dengan database ini, diambil juga. Di sini memakai basic data view. Bisa kita lihat terdapat detail-detailnya. Ini adalah perginya dari form tadi, form ini yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka jika klik simpan data ini, maka dia akan pergi ke menu user, terdapat data-data ini. Untuk scriptnya bisa kita jelaskan di sini. Scriptnya dari namanya basic data view. Bisa kita lihat yang diambil di sini. Ya, store-nya ke personel. Kemudian yang diambil nama lengkap ini, tempat lahir, kewarganegaraan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, email, alamat lengkap, permohonan. Kemudian ada di bawahnya lagi, jika kita arahkan mouse-nya ke situ, maka akan muncul lagi data ini. Sama seperti tadi, ada paspor, nama lengkap, tempat lahir, kewarganegaraan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, email, alamat lengkap, dan permohonan. Seperti ini contohnya. Kita lihat ini, maka dia akan muncul data ini. Datanya lebih kurang sama sih, hanya penambahan pasportnya saja. Berikutnya, saya akan menjelaskan lagi script dari personelnya atau data dari store-nya. Ini store, ada personel. Bisa kita lihat untuk CRUD-nya. Untuk read, kita lihat ini adalah HTTP-nya, localhost, masuk ke folder prototype serangkai. Kemudian nama filenya read prototype1.php. Kemudian update sama, cuma dia beda nama filenya juga. Kemudian destroy ini adalah hapus, destroy prototype.1
prototype1.php dan create-nya @prototype1.php. Kemudian script main.js-nya bisa kita lihat di sini. Ini mainnya atau utamanya. Kita lihat. Ini untuk red detailnya. Kita lihat beranda, video, form. Oke, kendala kami di dalam menyelesaikan program ini adalah sulitnya mencari referensi karena di luar sana atau kita googling sumbernya ada tapi berbahasa Inggris itu pun cuma satu persatu dan kurang dimengerti juga. Kemudian yang kedua kendalanya adalah bahasanya adalah bahasa JavaScript atau JS yang sulit dimengerti, berbeda dengan bahasa HTML ataupun bahasa PHP yang sangat familiar. Dan yang terakhir adalah rencana kami dalam penambahan sistem ke depannya adalah di dalam form ini akan kami buat rencana scan untuk kamera agar menghasilkan foto. Foto tadi itu diberi nama sesuai dengan yang kita inputkan tentunya agar menjadi pengenalnya di dalam menginput data. Jadi bukan komputer lain atau orang lain yang menginputkan data itu sebagai pengenal saja. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan pada penjelasan ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan demo program yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya selaku dari ketua kelompok pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.